Pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang sahabat bernama Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari. Sebelum jadi orang yang kaya raya, Sa'labah hidup dalam kemiskinan. Suatu ketika, Sa'labah menemui Rasulullah SAW dan minta didoakan supaya menjadi orang yang kaya. Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah kamu, hai Sa'labah." Bagaimana kisah selengkapnya? Simak dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islamku official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'labah adalah salah satu sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu adalah seorang yang terkenal rajin berjamaah bersama Rasul dan para sahabat lainnya. Namun, entah kenapa setelah salat jamaah, dengan cepat Sa'labah akan segera pamit untuk kembali ke rumah. Kebiasaannya itu pun menjadi tanda tanya bagi para sahabat juga Rasul sendiri. Lalu, pada suatu hari, setelah jamaah, Rasulullah yang melihat Sa'labah buru-buru untuk pulang, segera memanggilnya. Sa'labah pun menghadap Rasulullah. Di sana, Rasulullah bertanya pada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, kenapa kamu selalu terburu-buru ketika selesai jamaah?" Dengan takzim, Sa'labah pun menjawab pertanyaan Rasulullah, "Sesungguhnya saat ini di rumah ada seseorang yang menungguku, ya Rasul. Dia menunggu untuk bergantian memakai baju untuk melaksanakan solat. Saya hanya memiliki sehelai kain untuk dipakai secara bergantian. Ketika saya solat, maka istri saya akan bersembunyi hingga saya datang untuk kembali." Sa'labah menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Rasulullah sangat terkesan dengan Sa'labah, lalu mengizinkannya untuk segera pulang. Selang beberapa hari kemudian, Sa'labah meminta tolong kepada Rasulullah untuk mendoakan dia agar bisa merubah nasib sedikit saja, agar memiliki harta benda. Sa'labah merasa sangat lelah selama ini menjadi orang yang miskin dan hidup menderita. "Wahai Sa'labah, bersyukurlah dengan apa yang kau miliki saat ini," nasihat Rasulullah. Beliau takut ketika Sa'labah memiliki harta benda akan menjadi lupa pada agamanya. Sa'labah pun pamit undur diri, meski sesungguhnya dia belum puas. Dia ingin memperbaiki hidupnya. Keesokan harinya, dia kembali datang dan meminta tolong kepada Rasulullah untuk tetap mendoakannya. Dia berjanji setelah akan menjaga apa yang nanti dia dapatkan dan menggunakannya untuk jalan kebaikan. Rasulullah pun akhirnya mendoakan Sa'labah agar memiliki harta dan bisa hidup dalam kemewahan. Dia nampak begitu senang, lalu kembali pulang untuk memberitahu istrinya dengan membawa 2 ekor kambing pemberian Rasulullah. Sejak saat itu, Sa'labah rajin merawat kambingnya. Maka, kambing itu berkembang dengan cepat seperti berkembangnya ulat, sehingga kota Madinah penuh sesak dengan kambingnya. Lalu, Sa'labah keluar dari kota Madinah dan tinggal di sebuah lembah yang ada di pinggiran kota Madinah, sehingga ia hanya dapat menunaikan solat berjamaah pada solat zuhur dan asar saja, sedangkan solat-solat yang lainnya tidak. Kemudian, ternak kambingnya berkembang terus hingga makin bertambah banyak. Lalu, ia menjauh lagi dari Madinah, sehingga tidak pernah solat berjamaah lagi kecuali hanya solat Jumat. Lama-kelamaan, kambingnya terus bertambah banyak dan berkembang dengan cepat, sebagaimana ulat berkembang. Akhirnya, salat Jumat pun ia tinggalkan. Dan ia hanya dapat menghadang para pengendara di hari Jumat untuk menanyakan kepada mereka tentang berita Madinah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah yang telah dilakukan oleh Sa'labah?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, dia telah memelihara ternak kambing hingga kota Madinah penuh dengan ternaknya." Lalu diceritakan kepada Nabi SAW semua yang dialami oleh Sa'labah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah." Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka."
Quran Surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan fardu zakat. Rasulullah SAW kemudian mengirimkan 2 orang lelaki untuk memungut zakat dari kaum muslim. Yang seorang dari kalangan Juhainah, sedangkan yang lainnya dari kalangan Salim. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan sepucuk surat kepada keduanya, yang di dalamnya tertera bagaimana caranya memungut zakat harta dari kaum muslim. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada keduanya, "Mampirlah kalian berdua kepada Sa'labah dan Fulan, seseorang lelaki dari kalangan Bani Salim, dan ambillah zakat dari keduanya." Kedua utusan itu berangkat hingga keduanya sampai di rumah Sa'labah. Lalu keduanya meminta zakat dari Sa'labah seraya membacakan surat Rasulullah SAW. Tetapi Sa'labah menjawab, "Ini tiada lain sama dengan jizah atau upeti. Sekarang, pergilah dahulu kalian berdua hingga selesai dari tugas kalian, lalu kembalilah kalian kepadaku." Kedua utusan itu pergi melanjutkan tugasnya. Dan ketika orang dari Bani Salim yang dituju oleh keduanya mendengar kedatangan keduanya, maka ia memeriksa ternak untanya yang paling unggul. Lalu ia pisahkan dari yang lainnya untuk zakat. Setelah itu, ia datang menyambut kedatangan keduanya seraya membawa ternak pilihannya itu. Ketika kedua utusan itu melihat ternak unggul itu, mereka berdua berkata, "Kamu tidak diwajibkan memberikan yang jenis ini, dan kami tidak bermaksud mengambil jenis ini darimu." Lelaki dari Bani Salim itu menjawab, "Memang benar, tetapi ambillah ini, karena sesungguhnya saya berikan ini dengan sukarela, dan sesungguhnya saya telah mempersiapkannya untuk zakat." Maka kedua utusan itu terpaksa menerimanya, lalu pergi melanjutkan tugasnya memungut zakat dari kaum muslim. Setelah selesai, keduanya kembali kepada Sa'labah, dan Sa'labah berkata, "Perlihatkanlah kepadaku surat kalian berdua." Lalu Sa'labah membacanya. Sesudahnya ia berkata, "Ini tidak lain sama dengan jizah. Ini adalah sejenis jizah. Pergilah kalian berdua, nanti aku akan berfikir terlebih dahulu." Keduanya pergi, kemudian langsung menghadap Nabi SAW. Ketika Nabi SAW melihat keduanya, maka beliau bersabda, "Celakalah Sa'labah," padahal keduanya belum cerita kepadanya. Lalu Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk lelaki dari kalangan Bani Salim yang telah menunaikan zakatnya itu. Kemudian keduanya menceritakan kepada Nabi SAW tentang apa yang dilakukan oleh Sa'labah dan apa yang dilakukan oleh lelaki dan Bani Salim. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan firman-Nya, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah." Quran Surah At-Taubah ayat 75. Saat itu, di hadapan Rasulullah SAW terdapat seorang lelaki dari kalangan kerabat Sa'labah, dan ia mendengar tentang hal itu. Maka ia pergi dan mendatangi Sa'labah lalu berkata kepadanya, "Celakalah engkau, hai Sa'labah, sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu mengenai dirimu." Maka dengan serta-merta Sa'labah berangkat hingga sampai kepada Nabi SAW, lalu meminta Nabi SAW agar mau menerima zakatnya. Tetapi Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah melarang aku untuk menerima zakat darimu." Maka Sa'labah meraupkan debu ke kepalanya sebagai ungkapan penyesalannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah balasan amal perbuatanmu. Aku telah memerintahkannya kepadamu, tetapi kamu tidak menaatinya." Setelah Rasulullah SAW wafat, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia datang membawa zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar. Akan tetapi Khalifah tidak mahu menerimanya. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ia pun datang membawa zakatnya. Akan tetapi Khalifah Umar juga tidak mahu menerimanya. Dan ketika pemerintahan dijabat oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, Sa'labah bin Hatib pun datang membawa zakatnya. Akan tetapi
Khalifah Utsman pun tidak mau menerimanya. Dan nasib tragis menimpa Sa'labah bin Hatib hingga ia meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Hartanya tidak pernah dizakatkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang bakhil dari berzakat dengan ancaman azab yang pedih sebagaimana firman-Nya. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Sa'labah telah dilaknat oleh Allah dan Rasulullah sejak berani menolak perintah zakat. Itu adalah balasan bagi seorang yang telah lalai pada agama dan janji yang dibuatnya sendiri, juga akibat dari kikir serta tamak yang dimiliki. Marilah kita belajar dari kisah ini agar bisa menjaga harta, menempatkannya dengan tepat. Ingatlah firman Allah, dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang solih. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Quran Surah At-Taubah ayat 75-76. Semoga kita terhindar dari sifat lena dan kikir. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata, kesalahan penyampaian dalam video ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.